Dalam Islam, Dajjal adalah sosok jahat yang muncul menjelang hari kiamat, menyesatkan banyak orang dengan mengaku sebagai Tuhan dan menunjukkan keajaiban yang menipu. Nabi Isa Yesus akan turun ke bumi sebagai pembawa kebenaran, membimbing manusia kembali kepada jalan yang benar. Karena Dajjal telah menyesatkan banyak umat manusia dan mengaku sebagai Tuhan, Nabi Isa diberikan tugas untuk membunuhnya sebagai simbol kemenangan kebenaran atas kejahatan. Ini juga menggarisbawahi bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan segala bentuk penipuan akan diakhiri oleh kekuasaannya. Dalam Islam, usia 40 tahun memiliki makna khusus sebagai titik refleksi dan kedewasaan spiritual. Allah menyebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf 15 tentang orang yang mencapai usia 40 agar mereka berdoa dan bersyukur kepada Allah, mendoakan kedua orang tua, serta memohon bimbingan dalam melakukan amal saleh. Usia ini dilihat sebagai momen seseorang mencapai kematangan fisik, emosional, dan intelektual. Di usia ini, umat Islam diingatkan untuk memperhatikan kehidupan akhirat lebih serius, memperbanyak amal, dan mendekatkan diri pada Allah. Ini juga waktu introspeksi, mengkaji kembali kesalahan di masa lalu, serta memperbaiki hubungan dengan sesama. Hati-hati dengan waktu yang tersisa, karena usia 40 adalah pengingat bahwa hidup tak selamanya, dan setiap amal akan dipertanggungjawabkan. Dalam Islam, terdapat 3 sungai di surga yang sering disebut dalam Al-Quran dan hadis, yaitu Sungai Al-Kautsar, Sungai Salsabil, dan Sungai Rahim. 1. Al-Kautsar adalah sungai yang dihadiahkan Allah kepada Nabi Muhammad sebagai nikmat khusus. Airnya lebih manis dari madu dan lebih putih dari susu. 2. Salsabil adalah sumber minuman bagi penghuni surga yang digambarkan memiliki rasa yang lezat, segar, dan bersih. 3. Rahim adalah sungai yang mengalir dari minuman suci, seperti anggur surga yang tidak memabukkan dan penuh kenikmatan. Ketiga sungai ini mencerminkan keindahan dan kenikmatan abadi yang menunggu orang-orang beriman di akhirat. Dalam Islam, ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan saat sholat, karena bisa mengurangi kehusukan atau bahkan membatalkan sholat. Pertama, berbicara atau tertawa saat sholat itu tidak diperbolehkan, karena fokus seharusnya hanya pada ibadah. Kedua, banyak bergerak tanpa alasan, seperti menggaruk, bermain dengan pakaian, atau menoleh ke kiri dan kanan, juga harus dihindari, karena bisa mengganggu konsentrasi. Ketiga, makan atau minum saat sholat akan membatalkan sholat. Selain itu, pandangan mata harus terfokus ke tempat sujud, agar pikiran tetap tenang, menjaga ketenangan dan kehusukan. Sangat penting agar sholat diterima dan mendapatkan pahala dari Allah. Dalam Islam, mukjizat Nabi Muhammad SAW mencakup berbagai keajaiban yang menunjukkan kenabiannya. Salah satu mukjizat yang terkenal adalah peristiwa Isra Mi'raj, di mana beliau melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem dalam sekejap, dan kemudian naik ke langit bertemu dengan para nabi dan Allah SWT untuk menerima perintah salat 5 waktu. Mukjizat lainnya adalah pembelahan bulan yang terjadi ketika kaum Quraisy menantangnya untuk menunjukkan tanda kenabiannya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad SAW membelah bulan menjadi 2 bagian, yang membuat banyak orang takjub. Selain itu, Al-Quran adalah mukjizat terbesarnya, yang tetap utuh hingga kini sebagai pedoman hidup umat manusia. Dalam Islam, menjaga martabat jenazah sangat dianjurkan, dan ini termasuk dalam etika dan adab kepada mereka yang telah meninggal. Menyebarkan foto jenazah di media sosial dianggap kurang bijak karena dapat menyinggung perasaan keluarga, menyingkap aib, atau melanggar privasi almarhum. Islam menekankan konsep satar atau menutupi, yaitu menjaga kehormatan seseorang baik semasa hidup maupun setelah wafat. Ulama menganjurkan agar kita cukup berbagi kabar duka dan meminta doa untuk almarhum, tanpa menyebarkan gambar jenazah, demi menghormati mereka dan menjaga kesucian dari tindakan yang tidak perlu. Dalam Islam, Rasulullah SAW melakukan banyak hal kecil yang penuh berkah dan mengandung pelajaran mendalam. Salah satunya adalah kebiasaan beliau dalam menyebarkan salam setiap kali bertemu dengan orang lain, baik yang dikenal maupun tidak. Beliau selalu mengucapkan salam dengan penuh senyuman. Ini bukan hanya sekedar sapaan, tetapi juga doa keselamatan dan kasih sayang bagi sesama. Selain itu,
Rasulullah sangat menghargai hal-hal kecil dalam kehidupan sehari-hari, seperti makan dengan tangan kanan, duduk saat minum, dan tidak pernah membuang-buang makanan. Dengan tindakan-tindakan sederhana ini, beliau mengajarkan kepada kita tentang pentingnya syukur, kesederhanaan, dan akhlak mulia dalam segala aspek kehidupan. Aksi-aksi kecil ini membawa dampak besar, menjadi contoh bahwa kebaikan dapat dimulai dari hal-hal yang tampak sepele.